Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Salam olahraga. Anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang gerak dasar non lokomotor dalam seni bela diri pencaksilat. Adapun tujuan kalian nanti belajar hari ini nanti diharapkan dapat menjelaskan gerak dasar non lokomotor dalam pencaksilat. Yang kedua, kalian dapat mempraktekkan gerak dasar non lokomotor dalam pencaksilat. Nah, untuk bahasan kita hari ini yaitu tentang sikap tegak, gerak dasar serangan dan gerak dasar belaan. Ya, jadi masih tetap gerak dasar non lokomotor. Minggu lalu kamu belajar sikap kuda-kuda dan sikap pasang. Nah, dalam sikap tegak itu dibagi menjadi 4 macam. Ada sikap tegak 1, sikap tegak 2, sikap tegak 3, dan sikap tegak 4. Sikap tegak 1 itu digunakan untuk siap pada waktu berbaris atau melakukan pemanasan diri. Sikap awal melakukan gerakan. Terus sikap tegak 2 dan 3 itu digunakan untuk sikap awal melakukan gerak dasar atau sikap awal melakukan sabung atau bertanding. Jadi yang pertama ini sikap tegak 1, caranya berdiri tegak, kaki rapat, kedua tangan dan lengan lurus di samping badan. Yang kedua, berdiri tegak, kaki rapat, kedua tangan mengepal berada di samping badan. Ini sikap tegak 2. Kemudian sikap tegak 3, berdiri tegak, kaki rapat, kedua tangan ditekuk di depan dada seperti ini. Berikut yang keempat, sikap tegak 4, berdiri tegak, kaki rapat, kedua tangan silang di depan dada. Kemudian gerak dasar non lokomotor dalam serangan dalam pencaksilat itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada pukulan dan tendangan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu pukulan. Dalam pencaksilat pukulan itu termasuk kegiatan yang sangat penting ya. Dalam pukulan itu ada beberapa macam ya, macamnya. Jadi yang pertama ini ada pukulan depan atau pukulan lurus. Berikutnya yang kedua pukulan lingkar. Nah, melingkar. Yang ketiga pukulan samping. Dan yang keempat ini pukulan cangkol atau bandul istilahnya. Berikutnya tendangan. Tendangan ada beberapa macam yang kita bahas di sini ada 2 dulu ya. Yang pertama tendangan lurus. Nah, tendangan lurus itu tendangan yang sangat sederhana. Caranya sikap awalnya ya dengan mengangkat lutut setinggi sasaran. Kemudian dilanjutkan menjulurkan tungkai bawah ke depan sampai benar-benar lurus. Ini tendangan lurus. Yang kedua tendangan T, dimulai dengan mengangkat lutut setinggi sasaran, kemudian pinggul diputar ke arah samping dalam. Nah, gerakan tersebut diikuti gerakan telapak kaki berputar searah tendangan. Ini tendangan T. Berikutnya gerak dasar non lokomotor dalam belaan. Belaan itu digunakan untuk membela diri dari serangan lawan. Nah, macamnya gerak belaan itu ada elakan dan hindaran atau ketangkisan. Yang pertama kita bahas adalah elakan. Elakan adalah sebuah pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki yang tidak berpindah tempat, tumpuan atau kembali ke tempat awal. Elakan ini terdiri dari mengelak badan dari serangan lurus depan dan samping. Jadi ini elakan. Jadi tujuannya itu untuk menghindari ya, mengelak dari serangan lawannya. Yang pertama elakan hadap. Ini yaitu mengelak dengan memindahkan kaki belakang sehingga badan menghadap lawan. Yang kedua elakan samping, yaitu mengelak dengan cara memindahkan kaki ke samping dan posisi badan dimiringkan. Nah, berikutnya tangkisan atau hindaran tadi.
Tangkisan merupakan belaan untuk menggagalkan serangan lawan. Ada banyak cara ya untuk melakukan tangkisan. Macamnya itu juga ada bermacam-macam. Yang pertama, ya seperti ini adalah tangkisan dalam. Nah, caranya bagaimana? Pertama, sikap kuda-kuda tengah. Kemudian kedua tangan bersiap di depan. Kemudian tarik salah satu tangan dari depan keluar ke dalam sejajar bahu, posisi tubuh seimbang. Yang kedua, tangkisan luar. Posisinya sama, kuda-kuda tengah, kemudian tangan bersiap di depan, kemudian tarik salah satu tangan dari dalam ke depan, luar sejajar bahu, posisi tubuh tetap seimbang. Ini adalah tangkisan luar. Berikutnya, tangkisan atas ya, dan tangkisan bawah. Nah, gambarnya atau caranya seperti ini. Hampir sama. Kalau tangkisan atas itu menarik salah satu tangan dari bawah ke atas sehingga kepala terlindungi dari serangan. Kalau tangkisan bawah, yaitu kedua tangan bersiap di depan, kemudian tarik salah satu tangan dari atas ke bawah. Jadi semua untuk menghalau serangan dari lawan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak video ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu teknik dalam pencaksilat, yaitu sikap berdiri tegak. Sikap berdiri tegak digunakan sebagai awalan untuk melakukan gerakan hormat, berdoa, maupun gerakan lainnya. Sikap berdiri tegak dalam pencaksilat ada 4. Di antaranya, sikap berdiri tegak 1, sikap berdiri tegak 2, sikap berdiri tegak 3, dan sikap berdiri tegak 4. Sikap berdiri tegak 1. Cara melakukan yaitu kedua kaki rapat, kedua tangan lurus di samping badan, dan pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 1. Selanjutnya, sikap berdiri tegak 2. Cara melakukan yaitu kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua siku ditekuk, tangan mengepal di samping pinggang dan pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 2. Selanjutnya, sikap berdiri tegak 3. Cara melakukan yaitu dengan berdiri tegak. Kedua tangan dikepalkan dan diangkat setinggi bahu. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 3. Selanjutnya, sikap berdiri tegak 4. Cara melakukan yaitu kaki dibuka selebar bahu, badan tegak. Kedua tangan disilangkan di depan dada dan pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 4. Itu teknik pukulan. Pukulan adalah teknik serangan dalam pencaksilat menggunakan tangan. Berikut ini adalah teknik pukulan yang ada dalam pencaksilat. Di antaranya, pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan melingkar, pukulan tegak, pukulan tebak, dan pukulan dorong. Yang pertama, pukulan lurus. Pukulan lurus atau pukulan depan adalah pukulan yang dilakukan menggunakan salah satu tangan yang mengepal dengan lintasan lurus ke depan. Sasaran pukulan lurus yaitu pada bagian dada lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan lurus atau pukulan depan.
Selanjutnya pukulan bandul. Pukulan bandul adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan tangan dari arah bawah ke atas dalam posisi mengepal. Sasaran pukulan bandul adalah bagian ulu hati atau dagu lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan bandul. Selanjutnya pukulan melingkar. Pukulan melingkar adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan dengan posisi mengepal dengan arah melingkar. Sasaran pukulan melingkar yaitu pada bagian pinggang sisi samping kanan atau kiri badan lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan melingkar. Selanjutnya pukulan tegak. Pukulan tegak adalah pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan dengan perkenaan pada bagian punggung tangan yang mengepal. Sasaran pukulan tegak adalah pada bagian bahu atau sendi bahu lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan tegak. Selanjutnya pukulan tebak. Pukulan tebak adalah pukulan yang dilakukan dengan hentakan salah satu tangan kanan atau tangan kiri dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Sasaran pukulan tebak yaitu pada bagian dada lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan tebak. Selanjutnya pukulan dorong. Pukulan dorong adalah pukulan yang dilakukan dengan mendorong kedua tangan dengan posisi kedua telapak tangan menghadap ke depan. Sasaran pukulan dorong adalah pada bagian dada lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan dorong. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu teknik serangan dalam pencaksilat, yaitu teknik tendangan. Tendangan adalah teknik serangan dalam pencaksilat menggunakan kaki. Nah, berikut ini adalah beberapa teknik tendangan yang ada dalam pencaksilat. Di antaranya, tendangan lurus, tendangan samping, tendangan melingkar, dan tendangan T. Yang pertama, tendangan lurus. Tendangan lurus adalah tendangan yang dilakukan lurus ke depan dengan menggunakan ujung kaki yang mengarah ke ulu hati atau bagian perut lawan. Cara melakukan tendangan lurus yaitu gerakan diawali sikap kuda-kuda depan. Selanjutnya, angkat kaki belakang sejajar paha, kemudian tendangkan kaki ke depan. Perkenaan kaki pada bagian ulu hati atau perut lawan. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang.
Berikut ini adalah contoh tendangan lurus atau tendangan depan. Selanjutnya, tendangan T. Disebut tendangan T karena posisi tubuh pada saat menendang menyerupai huruf T. Tendangan T merupakan tendangan samping yang dilakukan dengan melakukan entakan pada telapak kaki. Cara melakukan tendangan T yaitu gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Kaki belakang ditendangkan dari samping ke depan dengan hentakan telapak kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh tendangan T. Selanjutnya, elakan bawah. Elakan bawah digunakan untuk mengelakkan diri dari serangan pada bagian badan sebelah atas. Cara melakukan elakan bawah yaitu gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Kemudian rendahkan tubuh dengan cara lutut ditekuk tanpa memindahkan letak posisi kaki. Sikap tangan tetap waspada. Berikut ini adalah contoh elakan bawah. Berikut ini adalah contoh elakan bawah pada saat melakukan belaan. Selanjutnya, elakan samping. Elakan samping digunakan untuk mengelakkan diri dari serangan lurus dari arah depan dan atas. Cara melakukan elakan samping yaitu gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda tengah. Kemudian pindahkan berat badan dari posisi kuda-kuda tengah beralih menjadi kuda-kuda samping. Kedua tangan tetap waspada. Berikut ini adalah contoh elakan samping. Berikut ini adalah contoh elakan samping pada saat melakukan belaan. Tangkisan dalam pencaksilat. Ya, sebetulnya ada banyak macamnya untuk tangkisan pencaksilat, tapi kali ini kita akan belajar 4. Ya, yang pertama tangkisan atas, tangkisan bawah, tangkisan dalam, dan tangkisan luar. Oke, selengkapnya kita langsung saja praktek. Ini adalah tangkisan atas, tujuannya untuk melindungi kepala dari serangan. Kita lihat gerakan lambatnya. Jadi untuk tangan kita bisa terbuka atau mengepal seperti ini. Sekarang kita beri power ya. Ini terlihat dari samping. Berikutnya tangkisan bawah. Tangkisan bawah berfungsi untuk melindungi serangan
yang tertuju ke arah tubuh kita bagian bawah. Sekarang tangkisan luar. Untuk tangkisan luar ini kita gunakan jika ada serangan dari arah depan. Tangan bisa terbuka atau mengepal seperti ini. Yang terakhir tangkisan dalam, hampir sama dengan tangkisan luar. Fungsinya melindungi jika ada serangan dari arah depan. Kita juga dapat mengkombinasikan gerak tangkisan ini dengan gerak mundur, maju, atau juga ke samping ya. Ini saya contohkan dengan gerakan mundur. Itu tadi ya videonya. Nanti kalian bisa mencoba dan mempraktekannya di rumah masing-masing ya, bisa dibantu oleh orang tua atau mungkin saudara atau kakak kalian masing-masing. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dari Bapak, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.